di Bincang Teduh bersama saya James Budin. Asep Daun. Oh, ada ya. Asep Satria. Nah, saya lagi di mana? Di Cigonewa. Di rumahnya beliau. Boleh dong diperkenalkan ya. Kami abdi Dede kami di kampung di Maroko. Oh, ini Maroko. Ayeuna lingi di Sinangpalai Cigonewa, Rahayu. Yang pertama di wilayah Kampung Sinangpalai, Desa Rahayu, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Nah, ini teh guru saya waktu SMA ya, Cep ya. SKI. Belajar nama Cep, Cep? Dulu dah. SKI. Kira ahlak Akhlak dan kudis. Ahlak dan kudis tak. Daun cing. Kurang salahnya SKI sa. Pak itu Pak Holis. Ya. Itu diajar ya tanya Pak. Nah, Cep. Saya apa nih itu tahu kan. Saya dengar-dengar. Pak Dede teh bener dulu teh pernah. Sakit hati. Sakit hati ya. Penyawat mah seueur. Tak. Aya muncul, aya budug. Terus tadi Barusuh. Panas dalam. Terus ya kadang-kadang liut. Ya. Panas tiris. Panas tiris. adalah minyak Kabeh dieuna tanalika tos dugi ka yuswa perkuliahan lah, usia menjelang dewasa lah. Allah memberikan suatu hal yang awalnya dianggap sederhana ya, hanya sebuah benjolan, tapi setelah melalui proses mekanisme medis ternyata itu namanya kategorinya kanker ganas jenis getah bening misalnya gitu. Sehingga proses perjalanan penyembuhannya menurut prediksi dokter, hasil diagnosis dokter bahwa itu harus melalui kemoterapi. Ada semacam penyuntikan serum obat tertentu yang dianggap dan diyakini oleh medis itu bisa menjadi salah satu obat untuk kanggo penyembuhan dan mematikan sel-sel kanker yang telah menyebar dalam tubuh seperti itu. Karena hasil prediksi dokter, penelitian dokter bahwa sel kanker yang di ketiak, di kelek sudah menyebar ke bagian dada dan di bawah perut seperti itu. Sehingga harus dilakukan tindakan medis yang disebut dengan kemoterapi. Nah Pak, kan tadi penyakit kanker. Gejala awalnya gimana sih? Awalnya ketika masih kuliah itu di ketiak ini ada benjolan yang lama kelamaan secara cepat kayak membesar begitu, sebesar kayak kepala tangan anak kecil lah seperti itu. Setelah diperiksa ke dokter harus diangkat begitu, dioperasi, dan hasil operasinya itu kemudian diteliti oleh pihak kedokteran, laboratorium penelitian, dan hasilnya katanya itu termasuk kategorikan ganas. Jadi itu tahun 92 lah, 92. itu terkategorikan harus kemoterapi katanya seperti itu. Terus itu teh tahu awal sakit langsung ke dokter atau didiemin dulu gitu? Gimana ya, sebenjolan biasa tuh? Didiemin dulu, biasanya masih aktivitas, masih normal, kegiatan olahraga tiap sore, suka kegiatan push up, barbel dan sebagainya begitu. Kegiatan olahraga karate, lari dan sebagainya ketika waktu itu. Cuman lama kelamaan kalau kedinginan itu suka terasa sakit, terasa sakit dan terasa sangat luar biasa sakitnya. Kulit gitu. Nah ini hampir kalau kedinginan itu merasa sakitnya luar biasa. Sehingga dalam hati ya
pada waktu itu langkah pertama ya ke dokter. Setelah itu kata dokter ya harus diangkat begitu. Ke dokter bedah pada waktu itu diangkat. Setelah itu baru ada tindakan hasil bedahnya itu yang benjolan itu diperiksa dan tindak lanjutnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar pada waktu, karena waktu dioperasi di rumah sakit Cibabat kemudian dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nah, itu teh kan langsung ditangani. Ditangani berapa bulan atau berapa tahun? Udah tarik. Perawatannya berapa lama? Pertama kali untuk masuk ke wilayah pengobatan kemoterapi itu ada pemeriksaan. Jadi seberapa kuat fisik kita, dari mulai jantung, darah, tekanan darah dan sebagainya. Karena obat yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita itu obat yang sangat kuat sekali dampaknya. Karena akan pertama membunuh sel kanker, di samping itu ada efek samping, yaitu menembak atau mengganggu organ-organ tubuh yang sehat, kayak jantung, kemudian juga kena mata, kemudian liver juga kena. Itu ada beberapa hal yang memang efek samping yang harus diterima oleh seorang penderita. Nah, di sana saya mungkin secara keyakinan pada waktu itu mungkin fisik saya bagus ketika menerima obat itu, sehingga dapat bertahan walaupun dalam perjalanan pernah kena juga, karena benar diundurkan ketika jadwal pengobatan ditentukan oleh dokter, karena dilihat perkembangan detak jantungnya kurang normal, tekanan darahnya kurang bagus, kemudian juga beberapa unsur yang ada dalam pemeriksaan darahnya kurang bisa memungkinkan bisa bagus kondisi fisiknya, sehingga diundurkan juga seperti itu. Jadi dalam waktu tahap pertama itu 6 kali kemoterapi, kita ada beberapa waktu yang memang kelewatan, karena ketika mau ditindak kemoterapi lagi, fisik kita tidak memungkinkan pada waktu itu. Padahal secara fisik usia 22 tahun itu ya 21 masih kuat lah perhitungan seperti itu. Tapi karena saking kuatnya pengaruh obat itu, serum itu, sehingga menyerang ada beberapa organ tubuh kita yang sedikit terdampak, kayak liver kena, ada jantung juga kena, mata juga kena, dan beberapa organ tubuh yang memang terdampak. Nah, kan selain di kemo kan ngomongnya biar enak gitu, ada yang tadi dibilang gini sama Pak, pertemuan ada yang cara apa lagi? Bapak masih bugar seperti ini. Kan ini sekarang sehat kan ya tuh. Kan kalau dulu kan tadi cerita dulu tuh abis Soalnya tak hirup kene we gitu. Abis rambutnya mau diwisuda, KKN sudah abis dah. Itu teh benar itu teh. Iya, karena dampak kemoterapi itu dampak dekat itu habis kemoterapi kita jam 12 atau jam 11 kemoterapi siang, itu jam 5 itu sudah mulai muntah. Muntah itu dari mulai jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Efek samping dari obat itu, muntah itu. Dan salah satu cara supaya muntah kita tidak sakit itu minum air susu. Air susu muntah, minum lagi Air susu murni atau itu? Air susu yang ada lah, yang penting ketika muntah itu bisa tidak membuat punggung kita sakit. Karena kan mengeluarkan tenaga itu. Salah satunya adalah minum agak enak gitu, nggak pahit minumnya itu. Kalau muntah itu minum air susu. Itu kalau semalam itu habislah 1 kali sampai 2 kali. Dan efeknya itu setelah itu hampir 3 hari tidak bisa makan. Kenapa? Karena mulut kita seolah-olah habis memanggul air panas. Jadi kalau minum makan itu gak masuk. Makan itu gak masuk karena sakit. Paling air, setelah itu hari keduanya bisa ada. Setelah 3 hari baru mungkin bisa kubur dan bisa berlanjut.
lagi di kemo tuh 20 hari. 20 hari 20 hari 20 hari gitu. Iya, satu kali hari ini di kemo, nanti 20 hari kemudian dia akan di kemo. Kemo berikutnya tergantung nanti cek. Cek darah lagi, cek jantung. Hasil cek darah berdana, cek jantungnya bagaimana, baru bisa ditindaklanjuti. Kalau bapak di kemoterapinya berapa kali? Tahap pertama 6 kali, tahap kedua 3 kali, jadi hampir 9 kali. 9 kali. Ada setahun Ya, lebih. ketika beres itu di wisuda itu 94. Nah, Jadi jenjang antara 92 ya, 92 ke 92 awal lah kalau nggak salah kepada 94. 94 itu di wisuda lah kalau nggak salah. Hampir sekitar 92, 93, 94 itu prosesnya kurang lebih hampir 3 tahun lah seperti itu. Dan alhamdulillah waktu wisuda rambutnya ada lagi. oh ada lagi. Cuman habis ikemnya jadi galing begitu. Dulu. Dulu mah enggak begini. Ya, habis tumbuh baru lagi, rambut baru jadi galing begini. Kalau ini mah tidak galing. Kalau waktu itu awalnya galing. Jadi rambut merengkel, kayak rambut bayi lagi. Kayak rambut itu tuh. Kali lagi. Tadi mau nanya apa tadi kamu teh? Selain pengobatan medis, apa ada cara lain seperti terapi? Apa ada bukan doktrin ya, masukan-masukan yang bikin jadi penyemangat?